Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Tri Rahmania dengan NIM 19060126. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisme sebelum Marx. Yang pertama yaitu pengertian sosialisme atau komunisme. Istilah sosialisme sendiri memiliki banyak arti. Istilah sosialisme selain bisa digunakan dalam sistem ekonomi, juga bisa digunakan untuk menunjukkan aliran-aliran falsafah, ideologi, cita-cita, ajaran-ajaran atau gerakan sosialisme oleh beberapa orang juga diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai. Biasanya pemerintah juga sebagai pihak yang menasionalisasikan industri besar seperti pertambangan, jalan, kereta api, serta produksi lainnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pada awalnya, sosialisme dimaksudkan untuk menunjukkan sistem-sistem pemilihan dan pemanfaatan sumber produksi secara kolektif. Perekonomian yang didasarkan atas sistem yang segala sesuatunya serba dikomandai sering juga disebut sebagai sistem perekonomian komando atau ekonomi otoriter atau dengan sebut anarkisme. Hal ini ditujukan pada suatu kondisi sosial pemerintahan yang tidak main paksa dalam menjalankan kebijaksanaannya, melainkan dipercayakan pada asosiasi individu secara bebas dalam sistem sosial kemasyarakatan yang ada. Walaupun kemudian pengertian tentang sosialisme semakin besar dan bervariasi, dapat dikatakan bahwa pandangan pada tiap-tiap aliran didasarkan pada ajaran-ajaran Marx, dan semua aliran Marxisme tersebut intinya sama-sama melihat, mempertanyakan, dan membahas bagaimana pola produksi kapitalis telah mengubah formasi sosial ekonomi masyarakat prakapitalis. Namun yang terjadi justru proses kemiskinan, proses penyengsaraan, keadaan keterbelakangan yang semakin banyak dan semakin terpuruk, dan berkembangnya jumlah cadangan industri atau proses pembangunan dan kemajuan negara tersebut. Yang kedua yaitu sosialisme utopis. Jika diperhatikan, paham sosialisme atau komunisme sebetulnya bukan merupakan pandangan baru. Dilihat dari gagasan tentang suatu negara, Plato sebenarnya dapat dianggap sebagai pendukung dan bahkan pendiri ajaran sosialisme. Sebagaimana yang dapat dilihat dari bukunya Republika, Plato menganggap bahwa negara hanya akan baik kalau dipimpin oleh dan diperintah oleh orang-orang yang baik serta negarawan ulung yang disaring secara kuat dari seluruh anggota masyarakat untuk memperoleh orang-orang yang terbaik. Tokoh sosialis utopis yang paling terkenal adalah Thomas More. Istilah sosialis utopis ditemukan dalam buku More yang berjudul Utopia. Dalam buku itu dijelaskan bahwa di sebuah negara semua milik merupakan milik bersama. Semua orang tinggal dalam suatu tempat bersama, makanan serta segala kebutuhan lainnya disediakan secara bersama-sama pula. Yang ketiga yaitu sosialisme komunitas bersama. Tulisan-tulisan Plato, Thomas Campanella, dan tokoh sosialisme lainnya hanya bersifat utopis atau khayalan belaka. Namun tokoh-tokoh sosialisme yang dapat merealisasikan tulisan-tulisan mereka dalam kenyataan sehari-hari adalah Robert Owen, Charles Fourier, dan Louis Bianca. Saat kanak-kanak, Robert Owen sangat menderita. Dia bekerja sebagai
sebagai buruh di sebuah pabrik tekstil. Akan tetapi berkat keuletannya, kemudian Owen berhasil membangun menjadi pengusaha pabrik yang kaya raya dan mempunyai sebuah pabrik tekstil di New Landmark, Skotlandia. Ia tidak mau pengalaman serupa dihadapi oleh orang lain. Untuk itu, Owen membangun sebuah pabrik sebagai modal untuk perbaikan kesejahteraan para pekerja. Tokoh terakhir yang merealisasikan cita-cita Owen adalah Louis Bianca. Seperti halnya Robert Owen, Louis juga juga seorang penggagas koperasi, namun secara khusus untuk koperasi produksi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Demi tujuan itu, ia memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk memiliki perusahaan. Sementara itu, untuk meningkatkan para derajat buruh, ia berharap agar pemerintah ikut aktif dalam membantu usaha-usaha kaum buruh, termasuk dalam bidang permodalan. Namun, koperasi yang ia dirikan tidak berjalan sebagai mestinya. Di antaranya terjadi beberapa faktor yang menghalangi, yaitu oposisi dari beberapa kapitalis, kurangnya modal, tidak kuat mengikuti persaingan dalam sistem liberal kapitalis, serta kelemahan dalam pengelolaan.